Saya buka ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita awali pertemuan di pagi hari ini dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang mulai ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini adalah pertemuan yang akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan buat kita semua, mendatangkan rahmat dan petunjuk buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini menjadi wasilah untuk kita semua untuk selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Kita dan keluarga kita diberikan istiqomah untuk selalu mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dan berniat ingin melanjutkan kajian yang sempat kita pending Bu ya. Hampir 1 bulan ya, bukan hampir, lebih dari 1 bulan. Libur ya. Mudah-mudahan liburnya kita ini ya, karena memang ada uzur, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti kita melakukan amal ibadah ini. Ya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba itu jatuh sakit atau dia itu mengadakan perjalanan atau safar, maka dia akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang sudah dirutinkan, sekalipun ditinggalkan karena 2 sebab ini dan sebab-sebab yang lain Ibu ya. Karena seorang biasanya kalau sakit sama dalam perjalanan safar itu biasanya amalan yang rutin ditinggalkan Ibu ya. Jadi kalau Ibu punya agenda atau punya rutinitas ibadah pagi harinya misalkan tilawatul Quran misalkan, atau menunggu ba'da salat subuh sampai syuruk misalkan. Nah, ketika jatuh sakit atau dalam perjalanan safar itu kemungkinan kan ditinggalkan amalan ini. Namun karena amalan ini adalah amalan yang sudah rutinkan, dalam hadis yang mulai ini disebutkan kutiba maka ya'malu muqiman sahihan. Sekalipun dia meninggalkan amalan tersebut karena sakit, karena safar, atau mungkin karena sebab yang lain yang uzur syar'i, sehingga amalan-amalan yang rutin ia tinggalkan, maka kata Nabi, dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan amalan-amalan tersebut
dalam keadaan mukim. Mukim itu tidak kemana-mana ya, kebalikan dari safar. Au sahihan, atau dalam keadaan sehat. Nah inilah keutamaan bagi orang-orang yang memiliki amalan yang istiqomah, ibu-ibu. Oleh itu para ulama menganjurkan untuk kita, kepada kita agar memiliki amalan yang istiqomah sebanyak-banyaknya. Mulai dari ibadah-ibadah rutinitas harian, rutinitas ibadah yang pekanan misalkan, bahkan bulanan, bahkan tahunan. Ketika amalan-amalan itu sudah dikerjakan dan dirutinkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka suatu ketika Allah memberikan uzur buat kita. Ya. Bisa juga sakit karena safar sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, atau sebab-sebab uzur yang lainnya. Ya. Insya Allah sekalipun amalan itu ditinggalkan, maka kita tetap dicatat pahala seperti melakukan amalan itu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Subhanallah. Oleh karena itu ibu-ibu, ya, ini pertemuan keberapa ini kita? 16 ya. Benar enggak ibu? Berapa? 16. Ya, subhanallah. Jadi ketika kita terakhir 15 libur ya. Iya, jadi baik. Pertemuan ke-16 ini, ya ini suara masih rada-rada ini ya. Kayak tertahan gitu ya, Bu ya. Ini Masya Allah ya, saya suara hilang itu hampir 1 bulan ya. Suaranya serak, tidak bisa keluar itu hampir 1 bulan. Bukan hampir, lebih dari 1 bulan. Ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal, tentu ini memiliki hikmah ya. Mungkin saya harus istirahat dulu ibu ya. Harus istirahat, menemani beberapa halakoh kajian, baik dari bapak-bapak, kemudian juga ibu-ibu, begitu juga anak-anak saya liburkan. Dan mudah-mudahan ya di pekan ini kita sudah mau mulai, bahkan pekan yang lalu ada yang sudah kita mulai ya. Ada juga yang belum kita mulai, insyaallah kita akan mulai segera. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah memulai. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah pertemuan, kajian, majelis ilmu di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Baik ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Dari pertemuan yang sebelumnya, bulan lalu ya, bukan pertemuan minggu yang lalu, tapi bulan yang lalu. Kita sudah masuk di bab ke berapa? Kelima. Di bab kelima ibu ya. yakni mengenai ad-du'a ila syahadah alla ilaha illallah, yaitu dakwah kepada syahadat alla ilaha illallah, yaitu dakwah ajakan untuk bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana lafaz la ilaha illallah ini adalah lafaz dari syahadat apa? Syahadat apa, Ibu? Tauhid. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Jadi bab ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah maksudnya adalah mengajak berdakwah kepada orang lain untuk bersyahadat la ilaha illallah, untuk bersyahadat. Syahadat artinya pernyataan. Syahadat artinya ikrar. Apa ikrarnya? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah semata. Nah ini. Dan alhamdulillah kalau saya cek di video yang sudah ada, kita baru sampai di dalil yang pertama, Ibu ya. Baru menjelaskan dalil yang pertama yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baru satu ya, dari ayat Al-Quranul Karim di surat Yusuf ayat 108 ya.
Itu yang sudah kita bahas insyaallah. Namun sebelumnya, karena liburnya terlalu lama, bukan seminggu 2 minggu tapi 1 bulan, saya ingin mengulas sedikit ya pertemuan sebelumnya. Terlebih lagi pertemuan ini masih dalam satu bab. Kita akan menjelaskan insyaallah di dalil yang kedua. Kita akan memperdengarkan bagaimana penjelasan para ulama ya, sisi pendalilan dari dalil yang kedua dan seterusnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullah taala membawakan 3 dalil di bab ini. Bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Beliau rahimahullah taala membawakan ya 3 dalil. Dalil yang pertama adalah ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya katakanlah, inilah jalan agamaku. Inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku berdakwah kepada Allah dengan hujjah ala basirah yang nyata, ya. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini dalil yang pertama yang insyaallah kita ulas sedikit pula ya. Dalil yang kedua adalah hadis yang dituturkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika beliau menuturkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat mulia, yaitu yang bernama siapa ibu-ibu? Mu'adz bin Jabal. Kemana? Ke daerah Yaman, ya, ke wilayah namanya Yaman. Yang ketika itu sebelum sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berangkat ke sana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, menyampaikan wasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa wasiatnya? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sungguh engkau akan mendatangi ya ahlul kitab, orang-orang di sana suatu kaum yang mereka itu min ahlil kitab, orang-orang yang diberikan kitab. Maksudnya siapa mereka ibu-ibu? Yahudi dan Nasrani. Kan mereka orang yang diberi kitab, yang umat yang dulu pernah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah menerima. Falyakun. Nah ini pesan Nabi SAW. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Nah ini pesan Nabi SAW yang disampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Maka hendaklah yang pertama kali yang engkau harus sampaikan kepada mereka, wahai Mu'adz, yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Agar mereka mau, agar mereka menerima, agar mereka bersyahadat. Apa syahadatnya? Persaksiannya la ilaha illallah. Mereka harus menyatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan fa fi riwayah, ya, dalam riwayat lain ila ayyuhidullah. Dalam riwayat lain Nabi SAW itu mewasiatkan kepada Mu'adz agar berdakwah ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat lain disebutkan demikian.
Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa inhum ata'uka lidzalika, apabila mereka ahlul kitab Nasrani dan Yahudi mengikuti apa yang engkau dakwahkan, ya, apa yang kau dakwahkan, apa yang kau ajak wahai Mu'adz, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawati fi kulli yaumin wa lailah. Maka ketika engkau yang mendapati mereka telah mengikuti apa yang kau dakwahkan, yaitu mereka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, setelah itu dakwakan kepada mereka, ajak kepada mereka, beritahukan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka setelah tauhid tegak, setelah tauhid disampaikan dan mereka mau, maka beritahu mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini urutannya ibu-ibu nih. Yang pertama tauhid, baru kemudian yang kedua ibadah. Nanti kita sebutkan ya. Ini sudah kita bahas sebenarnya, tapi tidak mengapa. Kemudian lanjut Nabi SAW bersabda, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kemudian jika engkau telah mendapati mereka telah mengikuti apa yang engkau dakwahkan, dakwahnya apa? Agar mereka sholat 5 waktu sehari semalam, maka dakwah selanjutnya adalah sampaikan kepada mereka, wahai Mu'adz, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk membayar sedekah wajib. Yang disebut sedekah wajib itu apa, Ibu? Zakat, yang diambil dari orang-orang yang kaya dari kalangan mereka. Yang diambil dari orang-orang yang aghniyaihim, bin aghniyaihim, dari orang-orang yang mampu dari mereka, orang yang kaya. Faturaddu ala fuqaraihim, yang itu disampaikan atau diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, dakwah itu seperti itu ibu-ibu. Ini sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian fa inhum ata'uka lidzalika, maka setelah engkau mendapati mereka itu mentaati apa yang kau sampaikan, yaitu menyampaikan dakwah tentang zakat, maka fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka setelahnya adalah dakwahnya agar disampaikan, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka. Wattaqi da'wata al-mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Dan takutlah kamu dari doa orang-orang yang dizalimi. Nah, ini kata Nabi. Karena sesungguhnya doa orang yang dizalimi, ya, doa orang yang dizalimi itu tidak ada tabir atau penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Doa orang yang dizalimi itu mustajab, ya. Baik, ini dalil yang kedua ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua yang disampaikan, dan yang dalil yang ketiga adalah dalil yang lumayan panjang juga, yang insyaallah kita akan bacakan ya. Intinya ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang pertama yang kita sudah jelaskan, bab ini sebelumnya ya, bab ini ibu-ibu disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, itu menyebutkan bab yang tertib sekali. Artinya mu'allif rahimahullah ta'ala itu menyebutkan bab ini setelah bab-bab sebelumnya yang itu saling berhubungan. Ya, ibu bisa buka lagi bab-bab yang sudah kita pelajari. Mulai dari bab yang pertama apa ibu?
ya, kewajiban untuk bertauhid. Kemudian memahami keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid, keistimewaan orang yang bertauhid. Kemudian juga setelah kita dipahamkan dengan tauhid dan mengetahui keutamaan atau keistimewaan orang yang bertauhid, maka kita mempelajari tentang bahaya kesyirikan kemarin, ya. Iya, jadi setelah memahami tauhid, dan konsekuensinya, kemudian juga mengetahui bahaya kesyirikan, yaitu lawan dari tauhid, maka tidak sempurna iman dan tauhid seseorang kecuali tahapan ketiga, yaitu apa? Menyampaikan, mendakwahkan, mengajak orang lain untuk bertauhid. Jadi demikian Ibu ya, subhanallah ya. Sekali lagi, ketika kita di awal buku ini, kitab ini, kita belajar tentang anjuran kita bertauhid. Jadi kita harus menjadi orang yang bertauhid. Kenapa? Karena keistimewaannya banyak. Satu, orang yang bertauhid akan diampuni dosa-dosanya. Betul Ibu ya? Yang kedua, orang yang bertauhid akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak persyaratannya Ibu. Orang yang akan dimasukkan ke surga Allah itu hanya orang yang bertauhid saja. Orang yang enggak bertauhid tidak akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah kita mengetahui tauhid, mempelajari tauhid, bahkan kita kuat memegang tauhid dengan benar, maka setelahnya waspada dengan lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Jadi jangan cuma belajar tauhid saja, sedangkan kita tidak mengetahui tentang kesyirikan. Karena apa Ibu? Barangkali ada orang yang sudah paham dengan tauhid, tapi tidak paham dengan perbuatan kesyirikan, maka bisa dimungkinkan dia akan terjatuh dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari ibu-ibu. Buktinya ada tidak? Banyak. Banyak sekali ibu-ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengetahui tauhid, dia kalau ditanya gini, ibu menyembah Allah saja? Iya. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Ya. Oh gitu, meminta kepada Allah, Kemudian kita memohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ternyata dalam kehidupannya dia telah tanpa sadar melakukan kesyirikan. Contoh, dia datang kepada seorang dukun dan kemudian meminta disembuhkan penyakitnya. Ya. Nah, dia bilang, ketika kita bilang itu perbuatan syirik, bukan. Ya, kita melalui wasilah si dukun ini biar kita disembuhkan oleh Allah. Atau dia datang ke kuburan untuk meminta kepada penghuni kubur ini agar disembuhkan penyakitnya, agar hajatnya itu dikabulkan melalui si fulan ini. Ya, melalui wasilah. Tapi dia suruh berdoa kepada Allah seperti itu. Nah, ini ternyata masuk dalam perbuatan kesyirikan yang mungkin mereka tidak menyadari. Oleh karena itu subhanallah Ibu, bab ini lanjutan. Setelah mengetahui tauhid, kemudian juga agar berpegang pada tauhid, kemudian juga wanti-wanti, ya, tanbihu bil syirki, yaitu peringatan terhadap kesyirikan. Maka yang ketiga, tidak sempurna tauhidnya kecuali ia melakukan tahapan ketiga, yaitu mendakwahkan atau mengajak ibu-ibu. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Asr. Surat Wal Asr. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wal 'asr." Demi waktu atau demi masa. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali, dikecualikan manusia semua dalam keadaan kerugian. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Yang ketiga, orang-orang yang menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sudah mengetahui tauhid, dia sudah bertauhid, kemudian sudah menjauhi kesyirikan, maka tauhidnya belum sempurna, Ibu. Tauhidnya belum sempurna, masih kurang. Kalau dia belum berdakwah, belum menyampaikan kepada orang lain. Ya, karena dakwah secara umum itu adalah merupakan amalan yang mulia, Ibu. Ya, merupakan amalan yang mulia. Bahkan dakwah itu merupakan jihad fisabilillah. Jadi ibu mengajak orang lain untuk bisa belajar bersama kita, untuk menghadiri majelis ilmu bersama kita, itu jihad, Ibu. Ya, jihad. Jadi jangan ditinggalkan, biarin kalau dapat hidayah juga dia datang, jangan. Sekali-kali mungkin dia mengharapkan lagi nunggu ibu ngajak, barangkali kan begitu ya. Kalau dia ngajak saya mau, kalau nggak ngajak malu saya. Karena sekarang kan masih modalnya jangan malu. Diajak. Dan jangan sekali-kali ya ketika mengajak itu kita ada omongan yang menyakitkan ibu-ibu. Ya, jangan sampai ada omongan yang menyakitkan. Misalkan ada teman baru datang, ibu bilang tumben datang ibu. Besok datang dia nggak datang karena ditumbenin sama ibu nih. Jangan ada kata-kata yang menjelekit. Terus kemudian ketika maaf nih, kalau di kajian kalau memang belum mulai ya, ngobrol jangan sama temennya sendiri yang sampingnya. Ngobrol sama yang di pojok sana. Ya, tegur sapa. Ya, jangan sampai didiemin. Ibu hanya ngobrolnya sama orang-orang yang siapa? Yang ibu kenal saja. Tapi ibu cari teman yang banyak. Bahkan ketika kita ingin berdakwah ibu-ibu, cari orang-orang yang belum mengerti justru. Cari orang-orang yang awam, orang yang belum pernah ngaji misalkan. Itu lebih hebat, Ibu. Lah kalau ibu ngajak pada orang yang sudah ngaji gimana? Kalau ngajak udah orang yang sudah sering ngaji, tentunya ya kurang, walaupun pahala tetap insya Allah ya. Tapi kalau bedanya dengan ibu mengajak orang yang belum pernah ngaji misalkan, yang masih malu-malu, maaf ya kalau memang misalkan pakaian jilbabnya masih pendek, kemudian nanti lama-lama menjadi jilbab yang syar'i ya, itu ibu lebih pahalanya lebih besar insya Allah. Yang penting ibu ikhlas, bukan banggain diri ya, jangan banggain diri, jangan ujub. Dia itu kan saya yang ngajak tuh. Nah, kalau udah begitu ceritanya nanti pahalanya hilang. Ya, pahalanya hilang. Kasihan, ibu udah capek-capek ngajak siang, malam, sore, pagi, ternyata ibu hanya ingin dipuji. Jangan ya. Baik. Jadi sekali lagi, dakwah itu merupakan ibadah amalan yang mulia, bahkan ini merupakan jihad fisabilillah. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian ulama itu berpendapat bahwa jihad dengan pedang dan senjata itu merupakan sarana. Tuh ibunya ya. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang berjihad dengan pedang, dengan senjata itu merupakan sarana untuk dakwah. Sarana saja, karena dakwah asalnya adalah dakwah yang merupakan pekerjaan seluruh nabi. Di antaranya sarana dakwah adalah jihad dengan pedang. Jihad dengan pedang. Nah, karena dakwah itu merupakan jihad, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ibu dalam surat Al-Furqan ayat 52. Ibu bisa buka. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira
maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ya, oleh karena itu ibu-ibu, pendapat yang kuat di kalangan para ulama adalah bahwasanya harta zakat boleh dikeluarkan untuk kepentingan dakwah karena ia termasuk dari jihad fi sabilillah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kan di surat apa itu? Di surat At-Taubah ayat 60 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu fi qulubihim dan seterusnya sampai di sana itu disebutkan fi jihad di jalan Allah, maka zakat itu boleh. Pendapat ulama ini, sebagian pendapat ulama bahwa boleh zakat itu diambil dan kemudian diberikan dalam rangka jihad fisabilillah, dan diantaranya adalah dalam sarana dakwah. Baik, kita akan sebutkan, kemarin kita sudah sebutkan bahwa muallif rahimahullah ta'ala membawakan 3 dalil. Tadi udah sebutkan ya. Dalil yang pertama ibu-ibu, yaitu di surat Yusuf ya. Surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, yang mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata, dengan ilmu ya. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Pendalilan, sisi pendalilan dari ayat yang mula ini ibu, kita sudah sebutkan sebenarnya, bahwa jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW, jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW adalah apa ibu? Menyeru kepada Allah di atas ilmu, ala basiratin. Ini yang pertama ibu. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ala basiratin, dilakukan di atas ilmu. Basirah itu bimana ilmu. Jadi ini sebagai ibrah dan pelajaran buat kita. Memang kita diwajibkan untuk dakwah. Siapa? Kalau kita sudah punya ilmu. Maka yang tadi disebutkan, ketika kita sudah mengilmui tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang hal-hal yang membatalkan tauhid, kemudian kita berkenalan dengan tentang perbuatan kebalikan dari tauhid atau kesyirikan. Tujuannya apa? Kita mempelajari tentang syirik agar kita menghindarinya. Setelah kita mengilmui, maka dakwah. Dan inilah jalan Nabi SAW. Ketika beliau SAW itu berdakwah kepada orang-orang kafir itu ala basiratin, di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Ya, bahkan ini bukan jalan hanya jalannya Nabi, ibu, akan tetapi seluruh pengikut Nabi yang menempuh jalan ini. Bukan jalannya Nabi saja, tapi jalannya orang-orang yang mengikuti Nabi. Siapa? Para sahabat, para ulama yang sebagai pewaris para Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Itu jalannya mereka, jalannya Nabi, jalannya orang-orang yang mengikuti Nabi itu para sahabat dan para ulama. Maka orang-orang yang mengikuti, yang mengaku mengikuti Nabi ini ibu, orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi SAW, mengaku sebagai pengikut Nabi SAW, maka ketika ia berdakwah ya, dengan dakwah tauhid ini harus mencontoh seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi. Ya, oleh Nabi. Jangan sampai dakwah yang kita lakukan itu berseberangan dengan cara yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin kita bahas tentang ayat yang mula ini, Qul hadhihi sabili. Disebutkan, Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Maka yang disebut dengan jalanku ini ibu, sabili, maksudnya adalah sunnati wa minhaji. Yang dimaksud dengan jalanku itu adalah sunnah-sunnahku dan manhajku. Manhaj itu apa artinya ibu?
Sering dengar manhaj gak? Apa? Kamu manhajnya apa sih? Gitu ya ditanya. Baik, manhaj itu artinya betul. Manhaj itu artinya metode. Manhaj dalam berdakwah, metode dalam berdakwah. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah manhajku, katakanlah ini adalah sunnahku. Jadi sabili, jalanku itu maksudnya la sunnati wa minhaji. Ini merupakan tafsiran dari Ibnu Zaid sebagaimana dinukil oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya. Begitu juga dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullah taala. Ketika Imam At-Tabari rahimahullah taala mengatakan, "Qul ya Muhammad," katakan wahai Muhammad, "hadhihi da'watul lati ad'u ilaiha," bahwa dakwah ini yang aku menyeru kepadanya dan jalan yang aku di atasnya. Ya. Wa tariqatul lati ana 'alaiha minad du'a'i ila tauhidillah wal ikhlasil ibadati lahu dunal ilahati wal authan. Yaitu apa dakwah isinya? Dakwah Nabi SAW menyeru kepada mentauhidkan, ya, mentauhidkan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang banyak dan bukan juga kepada berhala-berhala. Ini maksud dari Qul hadhihi sabili. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang yang berusaha mencontoh Nabi dalam dakwah, dalam metode dakwah, maka yang harus didahulukan dalam berdakwah itu masalah apa? Tauhid. Iya. Jadi ketika ibu-ibu kita pengen mendakwakan seseorang, bahkan mendakwakan keluarga kita, yang pertama kali kita dakwakan itu masalah tauhid dulu, ibu. Sebagaimana ini juga merupakan metode yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dakwah para nabi juga sebelum Nabi SAW, yaitu dakwah ilallah, yaitu dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mencontohi Nabi, mengikuti Nabi SAW itu bukan hanya mengikuti tata cara sholatnya saja, ibu. Mengikuti tata cara sholat, mengikuti bagaimana tata cara beliau bermuamalah, ya, bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau itu akhlak beliau terhadap sahabatnya. Bukan hanya itu yang kita contoh, ya. Tapi yang kita contoh itu yang utama adalah masalah tauhid, ya. Itu yang pertama, ini yang maksud dari qul hadhihi sabili. Kemudian kalimat ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Maksudnya apa, ibu? Berdakwah kepada Allah semata agar tidak menyekutukan dengan selainnya. Ini makna dari ad'u ilallah, biar aku menyeru kepada Allah saja. Ini dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan ad'u ilallah artinya adalah wahdahu la syarikalah, artinya berdakwah kepada Allah untuk tidak menyekutukan dengan selainnya. Ya. Ini beliau mengatakan dalam tafsirnya at-tanbih ilal ikhlas li'anna katsiran walau da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsihi. Jadi kata penulis, ya, mengenai ayat yang mulai ini at-tanbihu ilal ikhlas. Ini peringatan agar berbuat ikhlas. Li'anna katsiran, karena banyak, ya, karena sudah banyak, walau da ilal haq, walaupun ada yang mereka itu berdakwah kepada kebenaran, fahuwa yad'u ila nafsi, tapi pada hakikatnya dia menyeru kepada dirinya sendiri, bukan ad'u ilallah, bukan kepada Allah, walaupun pas menyampaikan itu yang disampaikan benar. Tapi banyak di antara parangan para orang yang berdakwah itu justru dia mendakwakan agar mereka mengikuti dirinya, bukan mengikuti Allah. Ya, ini nyata, ibu-ibu. Ini nyata. Karena banyak para dai, ya, yang mereka berdakwah
bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri, atau agar mengikuti apa yang dia dirikan, misalkan sebuah yayasan misalkan. Kemudian mungkin misalkan agar mereka itu mengikuti masjidnya yang dia dirikan, atau dia berdakwah agar orang-orang itu mengikuti organisasinya. Ini sudah banyak orang yang berdakwah bukan untuk lillah, tapi untuk organisasinya, untuk dirinya, untuk yayasannya, untuk masjidnya, untuk kepentingannya, seperti itu. Dan itu banyak ibu-ibu. Sehingga mereka menjadikan al-wala dan al-bara. Apa arti al-wala al-bara, ibu? Al-wala itu artinya loyal, keloyalan. Al-bara kebencian, dibangun di atas kepentingan mereka, dibangun atas kepentingan dirinya, kepentingan yayasannya, kepentingan organisasinya. Sudah banyak ibu-ibu, mereka itu berdakwah bukan untuk ilallah, tapi untuk dirinya, untuk yayasan, untuk masjid, untuk organisasinya yang dia ikuti. Ya, yang ini menunjukkan bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka berdakwah bukan kepada Allah. Ya, bukan berdakwah kepada Allah, bukan. Tapi berdakwah li ghairillah, untuk selain Allah. Organisasi mereka, ya, itu tidak mereka jadikan wasilah, tapi jadikan tujuan. Dirinya bukan jadi wasilah, tapi jadi tujuan. Tujuan mereka itu dakwah itu agar mereka mengikuti yayasannya, mengikuti kepentingannya, mengikuti keinginan jiwanya, agar apa? Ingin dipuji lah, ingin disanjung, ingin dinomorsatukan, ingin yang paling didengar, atau tujuan-tujuan yang lain, cita-cita yang lain. Oleh karena itu ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala, dai, seorang pendakwah yang ikhlas ya, adalah bagaimana agar manusia yang ia ajak itu mengikuti Allah dan Rasulnya, ya, agar mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti siapa? Dirinya, organisasinya, yayasannya, bukan. Tapi orang yang dakwanya ikhlas adalah pokoknya dia menyampaikan kepada mad'u, orang yang diajak itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, bukan ingin disanjung, dipuji. Oh, si fulan adalah begini, oh si fulan adalah seperti ini, bukan. Ya, maka ini harus hati-hati, terutama para dai dan daiyah, ya, orang-orang yang mendakwahkan. Jangan sampai ketika sudah tampil, falizubillah, ya, itu niatnya menjadi lain. Falizubillah. Baik, itu makna dari ad'u ilallah. Kemudian ala basiratin, ini masih di dalil yang pertama, ibu. Saya ulang ya, biar nanti ada bersambung. Ala basiratin, yaitu maknanya adalah di atas ilmu. Maksudnya adalah ibu-ibu menunjukkan bahwa dakwah itu harus dibangun di atas basirah. Basirah itu ilmu dan keyakinan. Ya, walaupun memang basirah itu bertingkat-tingkat ibu-ibu. Basirah atau keilmuan itu bertingkat-tingkat. Tentunya bukan maksud seseorang harus di atas basirah tertinggi yang dia miliki seperti para ulama, enggak harus. Ya, kita ingin menjadi orang yang ilmu, ibu ya. Kita ingin menjadi orang yang berilmu agama. Namun tentu grade-nya masing-masing memiliki grade tertentu. Ya, oleh karena itu siapa saja itu bisa berdakwah. Namun harus di atas ilmu yang penting. Ya. Tidak boleh ia mendakwahkan lebih dari ilmu yang ia miliki. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika ibu-ibu sudah memiliki ilmu tentang tauhid nih. Tauhid artinya apa? Konsekuensi tauhid seperti apa? Keistimewaan tauhid seperti apa? Begitu juga kesyirikan harus kita hindari, konsekuensinya orang berbuat kesyirikan seperti apa? Maka ibu bisa ajak kepada mereka. Tentu keilmuan kita, dakwah kita menyesuaikan ilmu yang kita miliki. Setahu saya ya, misalkan ibu menyampaikan kepada orang lain,
ini perbuatan syirik nih. Dalilnya ini nih pernah disampaikan oleh dalam kajian. Nah, untuk mereka mengikuti kita atau tidak bukan hak kita, tapi hak siapa? Hak Allah. Karena memang hidayah itu milik Allah. Jadi misalkan jangan ada orang yang marah-marah ya, kamu itu udah diajak setahun yang lalu nggak ikut-ikut, jangan. Itu kalau udah urusan masalah hidayah, urusan siapa? Urusan Allah, ibu-ibu. Ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kewajiban menyampaikan kepada orang lain, termasuk pada keluarga kita. Namun kalau mereka tidak menerima atau belum menerima, itu Allah yang menentukan. Jadi kita jangan marah-marah. Ya. Jadi intinya ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ala basiratin adalah ketika kita ingin berdakwah kita harus tahu. Jadi jangan sok tahu. Ya. Oleh karena itu misalkan gini, Bu. Ibu misalkan kita belum mengilmui tentang jual beli misalkan ya, yang syar'i. Maka kita pelajari dulu. Kita baca, mendengarkan penjelasan ulama tentang jual beli. Karena masalah jual beli itu kan masalah yang paling banyak nih, Bu nih. Ya, kita lakukan, hampir semua kita kan pedagang, bener nggak, Bu? Ibu yang satu jualan baju, yang satu jualan gamis, yang satu jualan makanan. Makanan juga ada yang mateng, langsung instan, ada yang bentuknya yang bentuknya yang udah paket dan seterusnya, beda-beda. Maka ilmui. Nah, ketika sudah mengilmui, kita boleh mengajak pada orang lain, memberitahukan orang lain tentang batasan-batasan yang dibolehkan jual beli, batasan-batasan yang dilarang dalam jual beli, dan seterusnya. Ini maksudnya ibu-ibu, ala basiratin itu maksudnya ketika kita ingin berdakwah harus melalui atau di atas ilmu. Iya. Jadi intinya gini, kita berbicara itu harus ada ilmunya gitu, Bu. Karena ketika ada orang yang tidak ada ilmu tapi ikut berbicara, itu istilahnya apa? Ibarat apa? Tong kosong. Nyaring bunyinya ya. Jadi sebenarnya dia kalau apa aja dia dikomentari, jangan. Contoh ya, misal ada problem listrik misalkan di perumahan ibu. Dinamonya meledak, dinamonya kebakar. Makanya saya pernah nyontohin kan, ibu kan nggak berbicara kan, bagaimana, kenapa dan seterusnya. Tapi yang berhak bicara siapa? Orang yang tahu pasti, orang yang tahu tentang listrik itu baru ngomong. Ini kayaknya tegangannya begini, ini karena ini ada begini. Ibu nggak punya ilmu, ikut-ikutan ngomong. Iya begini, ini begini. Pas ditanya, terus bagaimana? Nggak tahu saya. Karena apa? Karena kadang kita ikut-ikutan saja ngomong. Maka lebih selamat ketika kita tidak mengilmui, lebih baik apa, Ibu? Diam. Jangan ikut ngomong. Ya, jangan ikut ngomong. Bab agama gak tahu, ikut ngomong. Ya nanti salah kan? Bab dunia aja kita gak berani, masa bab agama kita berani-beranian. Masa kok begini aja gak boleh sih? Kan begitu ceritanya kan? Kalau ada yang bilang ini nggak boleh ya, ini nggak ada ajarannya, nggak ada sunnahnya, nggak ada dalilnya, ada yang ngomong kok gitu aja baik kok nggak boleh sih. Nah itu ikut komentar namanya. Sedangkan kan kita perintahkan untuk ibadah itu bukan sesuai perintah Allah dan Rasulnya, nggak boleh kita buat-buat. Capek kita nanti, Bu. Ya, iya. Kalau ibu nih, maaf ini misalkan ya, ada ibu-ibu yang ikut membantu tetangganya nyuci baju ya, biasanya ya. Dan ibu tugasnya kan kalau mau bekerja sama orang tuh kan nanya, Bu, sama majikannya, saya kerjanya apa nih? Ibu kerjanya satu, pagi-pagi nyapu, ngepel, kemudian jemur, nyuci, gosok. Udah, selesai ya? Selesai. Tapi ibu ternyata itu kewajiban gak dikerjain, tapi ngerjain yang lain. Maksudnya apa? Ibu misalkan masak. Kalau memang nggak ada, ibu jangan. Ya, jangan aksannya. Kenapa? Al-muslimun ala syurutihim. Perjanjian awal di mana? Jadi jangan ibu masak kecuali ibu udah selesai pekerjaan, diminta oleh majikan dan nanti ada perjanjian lagi kalau ada tambahan untuk masak, maka ada kompensasi sekian. Nah, itu enak.
Ya, itu lebih enak sepertinya. Baik. Kemudian ini terakhir nih Bun ya. Ana wa manittaba'ani. Maksudnya adalah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Di ayat 108 surat Yusuf ini Bu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini merupakan pujian. Ini merupakan pujian terhadap pengikut-pengikut Nabi. Ya, pengikut Nabi SAW. Karena apa? Mereka berdakwah di jalan Allah dengan ikhlas karena Allah, sebagaimana dilakukan oleh para nabi. Ya, dan pujian ini tertuju pertama kali kepada para pengikut Nabi ini Bu. Yang pertama kali itu para sahabat tentu. Wa manittaba'ani, ya orang yang mengikutiku yang pertama kali siapa? Yaitu para sahabat, yaitu para sahabat Nabi SAW. Ya, yang ini disebutkan dalam tafsir ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, yang disebut dengan wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikutiku adalah yakni ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kanu ala ahsani tariqah waqsadi hidayah ma'dinal ilm wa kanzal iman wa jundar rahman. Yaitu yang dimaksud orang-orang yang mengikutiku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, kata Ibnu Abbas adalah yakni ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di atas jalan yang terbaik. Ya, kanu ala ahsani tariqah waqsadi hidayah, dan di atas hidayah yang paling membatasi diri dengan petunjuk Nabi. Kemudian ma'dinal ilm, yaitu gudangnya ilmu atau sumber ilmu. Ya, wa kanzal iman, gudangnya keimanan. Ya, karena iman para sahabat dengan iman para orang sekarang yang paling tinggi. Orang yang sekarang Ibu, pada zaman sekarang orang yang memiliki iman yang paling tinggi, ya, bukan iman kita. Kalau iman kita kan naik turun Ibu ya. Kadang-kadang lagi semangat ngaji-ngaji, kalau enggak ya enggak tinggalin. Tapi kalau imannya yang tinggi, nah ini yang paling tertinggi dibandingkan dengan imannya para sahabat, itu bedanya jauh banget ini Ibu. Baina samawati wal ard. Jaraknya seperti apa? Langit dan bumi. Imannya mereka subhanallah. Ya. Iya, makanya mereka disebut gudang keilmuan, gudang keimanan. Gudang keimanan. Dan kemudian wajundur rahman, dan tentara Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat Ibu. Oleh karena itu Ibu dan Matur Subhanahu wa taala, ayat ini juga menunjukkan bahwa konsentrasi dakwah Nabi SAW dan para pengikutnya itu para sahabat adalah membenahi akidah terlebih dahulu. Dan ini isi dari inti atau isi juga dari ayat yang mulai ini di surat Yusuf ayat 108. Jadi yang disebutkan Nabi SAW, dakwah Nabi SAW pertama kali di Mekah kemarin berapa tahun? 13 tahun itu menitik beratkan pada dakwah kepada tauhid. Setelah sampai di kota Madinah, baru Nabi SAW mendakwakan syariat. Ini dalil yang pertama, Masya Allah ya. Kita ulang persis 1 jam ini kurang lebih Bu. Ini mengenai surat Yusuf ayat 108. Baik, kita lanjut dalil yang kedua Ibu. Di buku Ibu yang tadi kita udah bacakan ya. Yakni hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mengenai siapa? Pesan atau wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa Ibu? Sahabat Mu'adz bin Jabal akan berdakwah di negeri Yaman. Maka sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini adalah ketika Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yakni untuk menjadikan dakwah yang pertama adalah dakwah kepada dakwah tauhid.
Ini Ibu nih catatan, walaupun tadi udah disebutkan di ayat sebelumnya, ini juga sama. Ya, sama, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab walyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadi dakwah yang pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW, pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, agar ketika Mu'adz bin Jabal berdakwah kepada ahlul kitab di kota Yaman, negeri Yaman, itu agar dakwah yang pertama adalah dakwah menuju tauhid. Ya, iya. Oleh karena itu ibu-ibu, para ulama itu berdalil dengan hadis ini. Para ulama berdalil dengan hadis yang mulia ini untuk menunjukkan bahwa at-tauhidu huwa awwalu wajibun 'alal mukallaf, yang menunjukkan bahwa perkara yang pertama wajib didakwahkan oleh orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang memiliki beban, artinya apa? Orang yang memiliki ilmu, yaitu dakwah tauhid. Ya. Dan ini sekaligus bantahan kepada ahlul bid'ah, Ibu. Ya, bantahan terhadap orang-orang ahlul bid'ah seperti Mu'tazilah, ya, dan yang lainnya, yang mengatakan bahwa kewajiban yang pertama adalah nazar, pengamatan secara akal, mereka bilang, untuk menetapkan adanya pencipta. Karena pengakuan tentang adanya pencipta sudah terfitrah dalam sanubari manusia, jadi nggak usah. Ya, karena pengakuan tentang adanya pencipta sudah terfitrah dalam sanubari manusia. Jadi dakwah yang pertama justru dakwah tauhid. Dan hadis yang mulia ini juga menunjukkan ibu-ibu kemuliaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, subhanallah Ibu ya. Jadi ketika Nabi SAW mengutus seseorang untuk berdakwah, yang ngutus siapa ini Ibu? Nabi SAW. Itu mengutus seseorang untuk berdakwah, tidak mungkin yang diutus itu orang yang belum memahami tentang dakwah tauhid. Ya. Orang yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah di negeri Yaman sana, pastilah orang yang memiliki ilmu yang luas. Oleh karena itu ini satu di antara hikmah hadis yang mulia ini adalah Nabi SAW memuliakan Mu'adz bin Jabal. Dari segi apa? Dari segi luasnya ilmu beliau, ibu-ibu. Ya, karena Nabi SAW itu mengutus ke negeri Yaman cuma 2 orang. Siapa Ibu? Selain dari Mu'adz bin Jabal. Siapa tahu Ibu? Selain dari sahabat Mu'adz bin Jabal, siapa lagi sahabat yang diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman? Selain Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, ya, yang diutus oleh Nabi SAW di negeri Yaman selain dari Mu'adz bin Jabal, itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, hanya saja mungkin perbedaannya di negerinya saja, maksudnya di daerahnya saja, tapi sama-sama ke Yaman. Ini negeri A, ini negeri B, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ibu-ibu dakwah lebih mengutamakan ilmu dibandingkan dengan banyaknya personil. Yang diutus oleh Nabi ke negeri Yaman berapa orang? 2 orang. Artinya Nabi SAW itu bahwa ketika mengutus dakwah itu tidak atau mementingkan ilmu terlebih dahulu dibanding dengan personil. Jadi bukan berdakwah itu dengan banyaknya dikirim 100 orang gitu. Ternyata enggak. Tapi justru mengedepankan apa? Ilmu, walaupun yang diutus cuma berapa orang. Ini Bu. Jadi walaupun misalkan yang diutus 10 tapi orangnya berangkat tahu semua, gimana? Bisa dakwah tidak? Tidak bisa berdakwah. Iya, makanya maaf ya, kalau orang pinter, orang yang berilmu itu bisa menguasai orang yang gitu kan. Coba ibu naik pesawat, yang naik berapa orang? 400 orang. Tahu tentang menjalankan pesawat? Gak tahu. Yang tahu orang siapa? Berapa orang? 2, 3 paling orang.
Subhanallah, 3 orang membawa berapa? 400 orang. Karena apa? Ilmunya. Ya, dan ilmu kan, dan ibu sendiri percaya kan? Kalau ada ibu naik pesawat mau kemana, ternyata misalkan, kok nggak berangkat? Ya nih, apa namanya? Pilotnya lagi yang satu udur. Ibu bilang, udah saya yang nyetir deh. Bisa nggak ibu berarti itu? Atau suami saya yang nyetir deh. Emang suami ibu bekerja di mana? Jadi supir. Bukan supir truk. Ini Pak, pilot, Bu, gitu kan? Pastinya ketika misalnya ya, kita lagi bicara tentang ini. Kata bilang, yaudah Bapak aja deh. Ternyata yang nanya, siapa pilotnya Pak? Ini suaminya ini. Emang kamu bisa? Enggak lah. Kira-kira pada naik gak jadi? Enggak jadi, nggak mau. Takutnya kemana gitu ya. Ini ilmu dunia ibu. Ilmu dunia aja kita udah mikir-mikir. Ya kan? Kok akhirat kok masa menggampangkan gitu kan ya. Maka sekali lagi ibu, Masya Allah nih. Ya. Jadi Nabi SAW itu, atau hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa dalam dakwah itu lebih mengutamakan ilmu dibanding dengan banyaknya personil yang berdakwah. Namun tidak di atas ilmu. Memang lebih enak, lebih banyak orangnya, lebih banyak ilmunya, itu enak. Misalkan ada 100 orang semuanya berilmu, ahsan wa bagus ini, ahsan wa afdol. Tapi kalau 100 orang tapi tanpa ilmu, lebih baik 1 orang di atas ilmu. Karena ketika seseorang berbuat tanpa ilmu, apa yang terjadi? Yaitu tadi, seseorang yang berbuat tanpa ilmu pasti hasilnya akan berantakan. Iya. Toh ilmu misalkan ya, ada misalkan kendaraan ibu, mobil ibu mogok di jalan. Ya misal ya. Kemudian ada orang yang berniat untuk benerin, coba Bu saya gitu, ditanya, Mas ahli montir mobil? Enggak sih, saya mau coba-coba. Kira-kira ibu lebih cenderung ngundang montir atau bapak itu suruh benerin? Pastinya ibu nggak percaya, nanti malah dicopot-copot ininya, nggak bisa masang lagi gitu kan ya, malah tambah rusak. Maka itu masalah dunia. Berarti ilmu lebih ibu kedepankan dibanding banyaknya orang. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan ibu bantahan terhadap kaum Syiah yang berkembang di negeri Yaman, yang mereka mengkafirkan sebagian para sahabat. Ya, mengkafirkan sebagian para sahabat. Mu'ad bin Jabal dikafirkan, sementara mereka bisa mengenal Islam karena sebab Mu'ad bin Jabal. Kan lucu ibu ya. Mereka dulu mengenal Islam dari siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya, tapi mereka mengkafirkan Mu'ad bin Jabal. Kan lucu. Maka sebenarnya akal mereka di mana gitu ya? Tidak tahu terima kasih, ya. Namun memang para ulama berselisih, Ibu. Para ulama berselisih pendapat kapan Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ada yang mengatakan di tahun 8 Hijriah. Ada yang mengatakan di 8 Hijriah, yaitu di tahun Fathul Mekah. Ada juga yang mengatakan di tahun 9 Hijriah, tatkala Nabi balik dari perang Tabuk. Ada juga yang mengatakan di 10 Hijriah. Namun mereka sepakat bahwa Mu'ad tidaklah pulang ke Madinah kecuali di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi Mu'ad bin Jabal tidak mendapati Nabi SAW wafat, karena baru pulang ketika pemerintahan dipegang oleh khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begitu sedihnya ketika Nabi SAW ketika wafat, beliau tidak mengetahuinya atau tidak mendapatinya, tidak berjumpa dengan Nabi. Ya. Kemudian setelah itu baru Mu'ad bin Jabal pergi ke negeri-negeri yang lain seperti negeri Syam dan negeri-negeri yang lainnya, yang pada akhirnya Mu'ad bin Jabal itu wafat di negeri Syam. Sekali lagi Ibu, rahimani wa rahimakumullah, perhatian Nabi SAW itu yang pertama itu adalah masalah tauhid. Perhatian pertama Nabi SAW itu masalah tauhid. Meskipun di akhir hidup beliau, ya, perhatian beliau juga mendakwai kepada non muslim untuk masuk Islam.
di akhir-akhir hidup beliau itu beliau fokus untuk berdakwah kepada orang-orang yang agar orang-orang kafir, orang-orang non-muslim agar mereka masuk Islam. Bahkan Nabi SAW karena mengenal Islam, kata Mu'allif rahimahullah taala, karena mengenal Islam bukan hanya untuk orang-orang Islam saja ternyata, tapi ya Nabi SAW berdakwah agar mereka masuk Islam, mengenalkan Islam kepada mereka. Nah, bahkan Nabi SAW mengeluarkan seluruh upaya di akhir-akhir hidup beliau untuk mendakwai non-muslim, sampai Nabi SAW itu mengirim surat kepada raja-raja yang notabene-nya non-muslim. Disuratin raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab itu, disuratin agar mereka masuk Islam. Dan itu di akhir-akhir hidup beliau. Nah, inilah beberapa faidah. Yang terpenting adalah, memang faidah yang paling terpenting dalam hadis yang mulai ini adalah Nabi SAW mengingatkan bahwa kepada Mu'adz bin Jabal bahwa yang akan didatangi itu adalah ahlul kitab. Jadi kalau ahlul kitab itu berarti apa, Ibu? Mereka itu udah pernah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Yahudi dan Nasrani. Yang mereka tinggal kebanyakan itu di negeri Yaman. Ya. Meskipun bisa jadi adalah penyembah berhala, namun tidak banyak. Jadi banyakkan orang Yahudi Nasrani waktu itu. Tapi ada beberapa memang yang penyembah selain penyembah api dan seterusnya. Nah, dalam hadis yang mulai ini tadi mengisyaratkan ibu-ibu bahwa bahwa Nabi SAW, pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, dia harus bersiap-siap. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, ini lafaz ini adalah isyarat bahwa Mu'adz harus bersiap-siap untuk berdialog, ya, dengan ahlul kitab, yang tentu tadi disebutkan ahlul kitab kan pernah mendapatkan kitab dari Allah. Maka mereka mungkin sebagian juga sudah mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ya, jadi nggak awam banget gitu, bukan. Maka bagaimana Mu'adz itu bisa berdakwah, bisa berdialog dengan mereka, ya? Karena memang orang-orang Yahudi dan Nasrani itu orangnya suka berdebat, orangnya suka berdebat. Begitu juga mengisyaratkan bahwa menguatkan makna dari basirah di surat apa tadi? Yusuf. Menguatkan makna dari basirah, yaitu menguatkan makna ilmu, bahwa berdakwah itu harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu. Bahkan harus mengetahui kondisi. Mengetahui itu ilmu tentang kondisi yang akan didakwahi. Ini merupakan ilmu juga, Ibu. Jadi misalkan ini, Ibu ingin berdakwah kepada orang lain, maka pahami coba dia tuh bagaimana, apa namanya, celah-celahnya, ya, celah yang bisa dimasuki dakwah untuk orang ini tuh bagaimana, karena biasanya berbeda-beda, betul itu, Bu? Makanya maaf, kenapa kok dakwah orang-orang kafir, terutama di negeri kita ini, orang non-muslim, ketika berdakwah di pelosokan sana itu melalui apa, Ibu? Coba. Melalui sembah kok, bener nggak? Kenapa? Mereka tahu, ya, mereka tahu tentang selah atau trik. Nah, ini metode dakwah demikian. Orang-orang sana itu gak usah pakai omongan, langsung kasih beras aja udah langsung seneng, ya. Kasih kupon di sini tulis beras 10 kilo, minyak 2 liter, ini, uang 100.000. Oh, gimana kira-kira? Silakan dakwah silakan datang di hari ini jam segini. Gitu. Sebelum mendapatkan itu, maka ada tuh orang yang berdakwah. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan ini yuk. Tuh.
Sebelum nanti setelah ini Bapak Ibu nanti boleh mengambil atau akan dibagikan sembako yang sudah disiapkan 10 kilo beras, 2 liter, uang sekian. Oh gimana? Mau mereka. Jangankan yang banyak begitu, cuma 50.000 aja mau mereka. Di pedalaman sana yang penting dapat uang. Ini artinya apa? Ini trik yang harus diketahui oleh orang yang mau berdakwah. Harus mengetahui kondisi dari mad'u. Orang yang akan didakwai, mad'u itu orang yang akan diajak. Jadi jangan sekonyong-konyong. Apa artinya sekonyong-konyong? Pokoknya yang penting saya tahu, saya orang yang berilmu. Saya lulusan A, lulusan B. Saya kan udah S4. Tapi dia baru turun gunung, ibarat baru turun gunung ya, kan baru lulus ya. Kalau baru lulus, baru turun gunung, langsung berdakwah. Betul, ilmu yang dia miliki banyak, tapi metode dakwah dia belum dipakai. Langsung jubret, ini syirik, ini bid'ah, ini akhirnya apa? Besok gak usah diundang lagi deh saat itu tuh. Nyakitin. Kan begitu ya? Bukan masalah, kan bener, iya betul, yang disampaikan betul. Tapi kalau metode dakwahnya itu tidak bisa, ya salah. Ini dengan orang-orang kafir kalah. Mereka nggak usah ngomong apa-apa, kasih kupon, isinya bla 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 bla, suruh datang hari ini pada datang. Nggak usah banyak ngomong. Nah ini pun menjadi bahan renungan bagi kita ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengetahui kondisi orang-orang yang akan didakwahi itu penting. Itu penting ibu-ibu. Ya makanya memang ada fikih dakwah namanya itu, fikih dakwah. Dulu ya ketika saya kuliah itu Bu, itu ada program pengiriman dakwah, pengiriman dai ke pelosok-pelosok sana. Itu bukan sekonyong-konyong saya daftar, apa enggak. Dalam waktu 1 atau 2 bulan ini si calon-calon dai ini di training dulu Ibu. Di training di daerah-daerah yang pedalaman itu akan begini nanti di sana. Ya, kalimatnya jangan dijaga. Bagaimana bisa bertutur kata yang bagus. Terus kemudian begini. Di samping juga ilmu yang akan disampaikan. Masya Allah, dari cerita teman-teman itu, istri yang berdakwah ya, termasuk saya dulu pernah di daerah mana? Nusa Kambangan Bu. Nusa Kambangan tahu? Daerah mana itu? Cilacap, ya. Itu daerah orang-orang keras Bu, orang-orang nelayan kan keras. Yang berangkat berapa hari baru pulang gitu ya. Kita dakwanya bisa-bisa nggak pulang, cuma tinggal nama. Ya, keras harus ini. Isi khotbahnya jangan terlalu menyinggung tuh, diatur-atur. Tapi pinter-pinter kita ibu-ibu harus mengetahui bagaimana di negeri nelayan itu. Makanya alhamdulillah dari teman-teman itu mereka luar biasa. Mereka bisa menguasai metode dakwah di sana. Sehingga apa buktinya Ibu? Buktinya banyak teman-teman saya yang nikah dengan orang sana. Jadi ada teman saya dari sini misalkan ya, dia berdakwah di daerah Aceh, dapat orang Aceh. Waktu itu masih bujang-bujang kita ya. Kemudian ada yang daerah mana Banten, dapat orang Banten. Anaknya Pak RT-nya, anaknya ketua adatnya. Subhanallah. Berarti kalau udah sampai segitu, berarti dia berhasil. Begitu Ibu ya? Kan nggak mungkin kalau dakwanya langsung diterima menjadi menantu ya. Gitu. Subhanallah itu. Ini pun bagian dari dakwah kita Ibu. Makanya maaf aja Ibu, sekalipun kita udah punya ilmu, tapi metode dakwahnya tidak punya, hati-hati. Ya, hati. Tapi deketi dulu bagaimana orang itu, gitu caranya dan seterusnya. Ya, bahkan harus memiliki tentang ilmu subhat mereka ini Ibu. Nah, ini ya, ini lebih penting lagi nih. Memiliki ilmu tentang subhat mereka. Karenanya bukanlah merupakan manhaj Nabi tatkala ada seseorang yang mendebat ahlu batil sementara ia tidak siap dan tidak mengetahui subhat mereka. Ini akan menjadi bumerang bagi dia. Iya, sebenarnya subhat mereka itu kita tahu. Jadi ketika dialog dengan mereka, subhatnya akan kita lawan. Mereka akan kelenger kalau bahasa kita ya. Seperti itu kurang lebih.
Baik, ini yang pertama Ibu, faidah dari Nabi SAW dari hadis yang mulai ini, ya. Dan kemudian faidah selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa makna la ilaha illallah itu adalah tauhid sebagaimana datang dalam riwayat-riwayat. Jadi yang disebut dengan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Iya. Sebagaimana datang di beberapa riwayat, di antaranya adalah ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah, ila ibadatillah, agar mereka beribadah kepada Allah, ila tauhidillah, menyeru agar mereka bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bantahan kepada alul bidah juga yang membatasi bahwa la ilaha illallah itu sebatas makna, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Karena ada yang menerjemahkan la ilaha illallah itu Ibu, tidak ada pencipta kecuali Allah katanya. Yang menerjemahkan apa? La ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah katanya. Maka ini sebagai bantahan beban mereka. Ya. Karena kaum Yahudi dan Nasrani juga mengakui bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Mereka itu Ibu, ketika ditanya tentang siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab siapa? Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa Ibu, bahwa la ilaha illallah itu cenderung atau artinya tauhidul ibadah, yaitu mentauhidkan dalam ranah ibadah. Baik Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, luar biasa nih ya. Ini dalil yang kedua, Masya Allah. Dalil yang kedua Ibu, yang alhamdulillah kita udah jelaskan banyak. Mudah-mudahan bisa ngambil ilmu dari apa yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala ini. Apapun dalil yang ketiga Ibu, insyaallah kita lanjutkan di pekan akan datang ya, karena panjang juga ini. Dalil yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menceritakan ya bahwa Nabi SAW ketika perang Khaybar, ya. Dan mungkin Ibu sudah baca-baca, namun penjelasannya insyaallah akan datang. Wallahu a'lam bishawab Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita pelajari di pagi hari ini menjadi ilmu yang kita bisa pahami dan kita bisa amalkan ya Ibu ya, menjadi penguat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Baik, ada waktu mungkin 10 menitan kurang Ibu. Jika ada pertanyaan, ada hal yang ditanyakan, kalau memang bisa saya jawab silahkan jawab, kalau enggak ya nanti saya buat PR. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ibu. Baik. Membaca Al-Quran di kuburan. Iya, di rumah baca Al-Quran enggak? Di rumah baca Al-Quran. Baik, saya jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaan Masya Allah ya, pertanyaan yang memang ada ya, yaitu hukum membaca Al-Quran di kuburan yang biasa dibaca oleh orang-orang ya, membaca di kuburan. Ya itulah, sekarang yang pertama, banyak orang membaca Al-Quran di kuburan tapi di rumah nggak baca Al-Quran ya. Di rumah di rumah dia nggak mau baca Al-Quran, dia tiap hari Al-Quran nggak pernah dibaca. Kalau atau ingin membaca juga yang dibaca cuma 1 surat aja, sedangkan dalam Al-Quran ada berapa surat? Dalam Al-Quran ada berapa surat?
114. Yang 113 ya Al-Fatihah ya. Al-Fatihah sering dibaca. Itu nggak pernah dibaca. Ya. Yang jelas ada faidahnya surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lain nggak pernah dibaca. Tapi ada hadis-hadis atau dalil-dalil yang lemah, bahkan maudhu, bahkan palsu, yang menceritakan tentang faidah ayat ini, faidah surat ini dibaca di sini. Itu banyak dalil-dalil yang tidak sahih tapi mereka sering baca. Kan aneh memang. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya kita kembali kepada jawaban agama Islam ini. Apakah memang Nabi SAW itu menganjurkan atau tidak? Maka ibu-ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala pernah ditanyakan, ya, pertanyaannya sama dengan hukum baca Al-Quran di kuburan. Ya, ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, apakah ada tuntunan untuk membaca Al-Quran di sisi kuburan? Maka beliau rahimahullah ta'ala menjawab seperti ini. Membaca Al-Quran di sisi kuburan, kata beliau, itu adalah amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW sehingga tidak perlu dilakukan. Jadi ternyata amalan itu tidak diajarkan oleh siapa? Nabi SAW. Terus kira-kira ajaran siapa? Nggak tahu. Ya tanya kepada orang yang, biasanya orang yang mengerjakan kan ada dalil mereka ya. Dalilnya adalah ya memang perintah kiaiku. Sudah biasa seperti ini. Itu bukan dalil yang sahih. Ya. Kita tidak boleh pula sholat di atas kuburan atau di sisi kuburan. Nggak boleh juga. Ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan tersebut. Begitu juga pada zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pernah. Karena amalan tadi hanya dilakukan di masjid atau di rumah atau di tempat-tempat lainnya yang mungkin dibolehkan, tapi di kuburan tidak boleh, tidak ada ajarannya. Nabi SAW mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kuburan. Jadikanlah salat kalian di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah tersebut seperti kuburan. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu bahwa kuburan bukan tempatnya salat dan bukan juga tempatnya membaca Al-Quran, bukan tempatnya baca Al-Quran. Ya, amalan yang disebutkan itu merupakan amalan khusus di masjid, di rumah. Yang dilakukan ketika ziarah kubur itu bukan baca Al-Quran, tapi apa ketika ziarah? Mendoakan. Bukan berdoa kepada si mayit, tapi mendoakan. Berdoanya juga menghadap kiblat. Doanya apa? Ya doa-doa bahasa Indonesia boleh. Ya Allah ampunilah orang tuaku, ya Allah ampunilah siapa saja yang da'al kubur. Makanya ada doa ketika kita ke ziarah kubur, apa ibu? Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullahu lana walakum al-afiyah. Itu doa ketika ziarah kubur. Assalamualaikum ahli diyar, semoga keselamatan tercurah pada kalian bahai ahlul kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kami pun akan menyusul kalian insyaallah. Wa nas'alullahu lana walakum al-afiyah, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni aku dan kalian. Nah, itu doa atau doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Misalkan mendoakan orang tua dan selainnya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wasilhu bil ma'i wasalji wal war, dan seterusnya. Itu ibu baca itu, bukan baca Al-Quran. Karena dalilnya apa? Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Jadikanlah ya salat di antara kalian di rumah-rumah kalian
dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksud hadis ini adalah jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan kalau karena ada hubungan dengan lafaz sebelumnya. Oh, jadi rumah yang tidak pernah didirikan sholat sunnah di sana itu seperti kuburan, karena memang kuburan bukan tempatnya untuk sholat. Begitu juga baca Al-Quran. Jadi hukumnya tidak ada ajarannya. Untuk orang yang melakukan bagaimana? Kalau dia tidak tahu, kan biasanya maaf ibu ya, kalau saya sering lihat memang dan telah itu banyak orang-orang yang melakukan hal-hal demikian itu karena nggak tahu mereka itu, karena mereka itu maaf hanya ikut-ikutan, pokoknya apa kata gurunya dia lakukan, dia nggak mau dalil. Kalau ada dalilnya, apa gue usah dalil-dalilan dah, gitu ya. Begitu, makanya wallah alam mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau udah tahu kok tetap melakukan, nah hukumnya berbeda. Udah tahu itu nggak boleh, tapi dilakukan, maka hukumnya berbeda. Tentu dia berdosa, falyuzubillah. Demikian ibu, wallahu a'lam bishawab. Wa iyyaki ibu. Ada lagi ibu? Satu lagi. Kalau berbuat kesyirikan, kalau meminta kepada ahli kubur, ya, meminta kepada ahli kubur, meminta apa aja. Contoh nih, Mbah, cucumu mau sunat, Mbah, ya, Rebo Kliwon, tanggal sekian, tolong ya Mbah ya, hari itu jangan hujan ya Mbah ya. Lu minta sama dia, minta sama Allah dong. Kalau mau minta sama ya, jangan hujan ya Mbah ya, biar rame yang datang. Karena kita ada hiburan wayang kulit. Biar yang datang banyak. Oh, itu udah meminta kepada kuburan. Itu syirkul akbar, ibu. Ya, kalau udah meminta demikian udah syirkul akbar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau hanya membaca Al-Quran di sana, ya, tapi wallahu alam. Tapi ini wasilah kepada perbuatan dosa besar yang lainnya juga. Baik, kalau tidak ada ibu-ibu, masya Allah. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, ya, menjadi wasilah kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah. Sampai di sini kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, kalau memang ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya, ya, karena itu dari kebodohan saya pribadi, dan insyaallah kalau ada kebenaran kita rujuk kepada yang benar, dan kalau itu benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.